Pemirsa membahas serakah di butiran ilmu kali ini. Tadi saya berhenti waktu kemudian saya bertanya sama Pak Ustadz Daud mengenai sebetulnya yang lebih serakah siapa? Apakah orang yang kurang kalau dia pelit nih kan dianggap serakah ya, pelit itu dia boleh. Padahal kalau orang yang berlebihan itu ternyata juga banyak yang kemudian juga agak sulit ya bersedekahkan hartanya. Sebetulnya Pak Ustadz, berapapun yang kita punya ada batasan tidak? Kemudian kita berhitung dengan apa yang kita berikan. Keharusan untuk berinfak itu tidak hanya pada waktu kita senang. Karena Al-Quran menyebut alladzina yunfiquna amwalahum fis sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang menginfakkan sebagian dari hartanya baik dalam keadaan senang ataupun susah. Tapi kan kalau susah kan repot Pak Nah, Ustadz. soal itu soal nominalnya berapa disesuaikan. Tetapi Ah, keharusan berinfak semua sama. Harus berinfak. ah, Bukan berarti orang miskin, oh kamu iya. bebas infak ya. Tidak Tapi seperti kalau dia itu. sampai pelit karena dia berpikirnya gini, anak saya banyak, ntar nggak cukup nih Ya buat anak makanya saya. disesuaikannya. Tapi Karena tanpa harus keluar. karena prinsipnya apa? Infak sodakoh Mhm, mencari ridho Allah, pahala. iya. Dan Allah juga berjanji akan mengganti. Hmm, Nah ini yang kadang-kadang orang lupa. iya. Dan infak sodako ini keluar dari zakat yang dua setengah Oh iya, persen. iya. Kalau kita orang kaya nih ya Pak Ustadz, Iya, amin gitu iya, ya. amin. Taruhlah uang saya triliunan. Mm, Waktu 2,5% dari 1 juta, iya, cuman berapa Pak Ustadz? iya. 25.000. 5.000. Waktu Kalau saya punya uang 1 T, triliunan, 2,5%-nya tuh gila-gilaan loh Pak Ustadz. Iya. Apa saya mesti ngeluarin lagi? Saya udah ngeluarin segitu banyak loh. memang betul. Yang wajib itu bagi orang kaya Mhm. zakat. Iya. Itu benar. Tapi kondisi-kondisi tertentu di depan dia ada orang susah, di depan dia ada orang ya yang tidak berobat sekian lama. Masa dia diam aja? Jadi memang semangat berinfak itu ada yang dicari, artinya apa? Balasan dari Allah di dunia dan di akhirat. Pak Ustadz, ada orang-orang yang kalau kita melihatnya kayaknya udah punya semua, tapi kayaknya nggak selesai-selesai. Rasanya masih kurang cukup gitu. Itu bagaimana? Masuk juga dalam serakah? Ya memang itulah sesungguhnya keserakahan yang hakiki. Orang yang miskin sebenarnya itu dia. Orang yang miskin itu Miskin itu sebetulnya, sebenarnya itulah dia. Artinya orang yang tidak pernah mengenal kata puas. hmm, Jadi yang miskin itu bukan orang yang uangnya terbatas, pencahariannya ya cukup-cukupan. Itu pandangan kita. iya. Hakikat orang miskin adalah orang yang tidak pernah mengenal kata puas dalam kehidupan dunia. Jadi semua nggak Umpamanya cukup. sudah dikasih Allah rezeki jadi wali kota. Iya. Oh belum selesai jadi wali kota mau naik, mau jadi gubernur. Sudah Ah, dikasih Allah rezeki jadi gubernur. Nggak puas, mau naik lagi ke atas. Nanti ke atas mau kemana lagi? oh, Jadi ini keserakahan. Ada keserakahan jabatan, ada keserakahan uang. Nah, jadi oleh karenanya tapi eh, kalau peluang ada, kita dianggap juga sama orang sekitar kita, oke kita pas lah orangnya, boleh kita ambil. Kapan sih, maksudnya gini loh Pak Ustadz, saya di jalan yang benar, bukan larinya ke arah keserakahan, betul, atau saya di jalan yang dimana saya sudah ke arah betul. keserakahan. Saya ini Memang, bedainnya gimana? memang benar. Itu sangat penting. Artinya kita perlu tahu di mana relnya Iya, kita sudah ini keluar. pagar kita udah kita lompatin Iya, 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 ternyata iya, iya. gitu. Benar. Kita tahu itu apabila kita sudah melabrak, Hmm, ya. Kita melabrak aturan. Kita tahu ini haram. hmm, Ini tidak boleh. hmm, Ukuran apapun nggak benar nih. Ukuran undang-undang positif, hukum agama, ini nggak boleh nih. Tiba-tiba itu semuanya bisa dimainkan. Kenapa? hmm. Ada di balik itu kekayaan kesenangan. Nah, Ah, jadi itu pun saya loncati, aha. saya langgar. Nah, ini namanya orang serakah nih. Jadi Padahal Allah kasih sebenarnya sudah, waktu kita serakah itu, betul. kita sebenarnya merampas hak orang lain. Jadi ini paham materialisme inilah Nah, sebenarnya Pak Ustadz, intinya. taruhlah Pak Ustadz kita serakah, kita korupsi macam-macam ya Pak Ustadz ya. Kan kita udah hedonisme nih Pak. Betul, Maksudnya kita ngerusak semua nih agama betul. kita. Tapi agama kita jalankan dengan baik. Maksudnya kita sholat nggak berkurang. Ke masjid, Itulah yang namanya munafik. ya Pak Ustadz salah lagi ya Pak Ustadz ya. Dia nggak kemudian bisa begini ya Pak Ustadz. Semua kurang saya tutup dengan cara yang lain. Nggak bisa Pak Oh, Ustadz. tidak bisa. Kita namanya mempermainkan Allah tuh. Ah, Umpamanya ada orang bilang begini, iya. Saya setahun lagi ini jadi pejabat. Mm-mm. Saya sikat semua, Iya. nanti
Ya setelah saya selesai dari Iya. jabatan saya pergi umroh, gak pulang-pulang sampai Bisa haji. nggak selesai nggak tuh? Kan Enggak. minta maaf, abis itu Allah, nggak bikin lagi? Allah lebih tahu apa yang ada di hati manusia. Orang yang minta ampun itu adalah orang yang memang menyesali dosanya. Ini orang yang mempermainkan Allah Ta'ala. Dia sudah berencana tuh. Hmm. Bagaimana kalau Allah mencabut Cabut nyawanya nyawanya? sebelum dia naik, sebelum umroh Ada dan naik ada haji. kejadian nih. Ini Iya. ada kejadian. Saya ingat nih, baca di koran dulu ya beberapa Iya. tahun yang lalu. Iya. Dia sudah mendaftar haji. Aha. Dan daftar haji nih. Iya. Tiba-tiba ditemukan di dalam kamar hotel, di kamar dalam hotel, Iya. dalam keadaan tidak berbusana, mati dengan perempuan di sebelahnya. Wakil rakyat. Hmm. Bagaimana Mbak Lula memikirkan itu gimana nih? Ini orang Mm-mm. di dalam pikirannya saya puas-puasin dulu dah. Baru ntar naik haji Tapi ya. haji nanti habis dibersihin. Yang pasti saya juga mau menjabarkan lebih jauh, Pak Ustadz tolong dijabarkan macam-macam keserakahan seperti apa sesaat lagi di Butiran Ilmu.